Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagi Bapak Ibu dan jamaah yang membawa kitab bisa dibuka di halaman 7 ya. Kita akan membahas tentang sifat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi isbatu ittisofihi birrahmati wal maghfirah subhanahu wa ta'ala, menetapkan adanya sifat rahmat dan maghfirah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa dalil yang disebutkan dalam bab ini Bapak Ibu dan sekalian, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil dari surah An-Naml ayat 30 yang oleh sebagian ulama disebut bagian daripada surah Al-Fatihah ayat pertama ya. Tapi sebagian ulama yang lain bismillah itu adalah yang pasti surah An-Naml ayat 30. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, di kitab matanya itu beliau menyebutkan bismillah ini surah An-Naml ayat 30. Yaitu bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Begitu sering kita mendengarkan atau membaca terjemahan dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang gitu ya. Ar-Rahman maha pemurah ya. Biasa diterjemahkan maha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ayat ini, ayat 30 dari surah An-Naml ini, walaupun tadi ada sebagian ulama mengatakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, kalau surah An-Naml ayat 30 tidak ada khilaf. Semua ulama sepakat bismillah itu adalah ayat 30 ya dari surah An-Naml. Tapi terkait apakah dia bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan bukan. Karena berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis qudsi ya, kata Nabi Allah mengatakan qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi as-shalah itu surah Al-Fatihah antara aku dengan hambaku dua bagian. Lalu ayat pertama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada bismillah. Lalu Allah komentar, idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Wa idza qala abdi bismillahirrahmanirrahim asna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin majadani abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza ma baini wa baina abdi. Apabila si hamba tersebut mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah ini antara aku dengan hambaku. Berarti pertengahan surah Al-Fatihah itu adalah ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan semua ulama sepakat Al-Fatihah itu ada 7 ayat, maka disebut as-sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti Bapak Ibu, jika Al-Fatihah 7 ayat, ayat pertengahnya itu ayat keberapa? 4 ya. Kan 7 toh. Ya kalau hitungannya 3,5.
Cuman kan nggak ada setengah ayat kan. Ya, tapi betul itu iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, itu untukku, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, itu untuk hambaku. Nah, jadi ayat pertengahan dari surah Al-Fatihah itu adalah ayat keempat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika itu ayat keempat, berarti ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Nah, ini hadza arja, ini lebih kuat daripada yang mengatakan bismillah itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Makanya ada khilaf di antara para ulama. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada penetapan sifat rahmat. Bahkan di dalam ayat ini kata saya Ibnu Al-Utsaimin wa fiha min asma'illahi salasatan wa min sifatihi. Di dalam ayat ini ada 3 nama Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu 3 nama Allah disebut dalam satu ayat ini. Wa min sifatihi, sementara dari sifatnya ada 2, sifat uluhiyah dengan sifat Ar-Rahmah. Allah itu zat yang berhak untuk disembah, dan Allah itu memiliki sifat kasih sayangnya, Ar-Rahmah. Jadi dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama dan ada 2 sifat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan ya, jadi di dalam ayat ini disebut isbat ar-rahmanillahi taala, sifatan min sifatihi, penetapan sifat rahmat bagi Allah taala. Nah, rahmat itu ada sifat dari sifat-sifat Allah, sebagaimana juga disebutkan dalam ayat-ayat setelahnya yang disebutkan. Kemudian beliau mengutip Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan Ar-Rahmanu dalun ala asifatil qaimah bihi subhanah. Ar-Rahman itu adalah dalun, menunjukkan ala sifatil qaimah bihi subhanah, yang menunjukkan sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Rahimu dalun ala ta'alluqiha bil marhum, menunjukkan keterkaitan dengan yang dirahmati. Jadi seluruh makhluknya. Nah, itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu dikuatkan nanti dengan ayat yang lainnya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Penyayang. Jadi hanya orang-orang berimanlah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahim. Nah, ini. Maka dengan demikian Ar-Rahman itu adalah sifat, Ar-Rahim adalah sifat. Ar-Rahman itu sifat zat Allah, Ar-Rahim itu sifat perbuatan Allah. Wasani lil fi'il, kata beliau. Jadi yang pertama menunjukkan ala anna ar-rahmata wasfuhu, wasani dalun ala annahu yarhamu khuluqahu. Oh ya, bi rahmatih. Annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihnya. Yang kedua, menunjukkan kata Ar-Rahim itu menunjukkan bahwa Allah itu menyayangi makhluknya dengan kasih sayangnya. Nah, itu keterangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dikutip oleh Syekh Al-Fauzan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari Syekh Harras rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dan nanti beberapa dalil setelahnya mengandung dalil penetapan isbatu asma'ihi ar-Rahman ar-Rahim wa isbatu sifatai ar-Rahmah wal ilm. Jadi ditetapkan nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, juga sekaligus ditetapkan 2 sifat Allah yaitu Ar-Rahmah wal ilm. Nah, al-ilm itu nanti disebutkan dalam surah Ghafir ayat ke-7 ya. Di dalil yang kedua. Tapi dibahas oleh Syekh Harras ya, rahimahullah. Nah, lalu beliau memberikan informasi
Ya. Bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua nama ini ya, sekaligus beliau menjelaskan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama Allah, dan beliau juga menegaskan ada perbedaan antara kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Ar-Rahman kata beliau wa anna awwalahuma dalun ala sifatiz zat. Ar-Rahman yang pertama itu menunjukkan sifat zatnya Allah, watsani yang kedua dalun ala sifati al-fi'l, menunjukkan sifat perbuatan Allah. Dan ini diingkari oleh Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Kata beliau wa qad angkaral Asy'ariyatu wal Mu'tazilatu sifat ar-rahmati bid'ah wa annaha fil makhluqi dha'fun wa khurun. Orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah mengingkari sifat rahmat ini karena menurut klaim mereka rahmat ini jika ada pada makhluk maka itu menunjukkan kelemahan. Wa khur itu ketidakberdayaan. Nah, ini sekalian. Nah, inilah min akbahi al-jahl, seburuk-buruk kebodohan kata Al-Harras, kata Syekh Harras ya. Nah, beliau lalu mengatakan fa inna rahmata innama takunu minal aqwiya lidu'afa. Sesungguhnya kasih sayang itu ada pada orang-orang yang kuat untuk orang-orang yang lemah. Jadi ketika seseorang menyayangi, yaitu berasal dari yang kuat kepada yang lemah. Maka itu tidak berkonsekuensi kalau rahmat itu berarti lemah, tak berdaya, tidak. Bahkan bal qad takunu ma'a ghayatil izzati wal qudrah. Bahkan qad takunu ma'a ghayatil izzah wal qudrah. Rahmat itu justru ada pada sesuatu yang betul-betul ya mulia dan punya kemampuan, punya kekuasaan. Orang yang kuat ya, fal insanul qawi yarhamu waladahu as-saghira wa abawaihil kabiraini ya, wa man huwa adafu minhu. Orang yang kuat itu menyayangi anaknya yang kecil dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh, orang yang kuat. Wa man huwa adafu minhu. Adakah orang yang lebih lemah daripada anak kecil atau orang yang sudah sepuh? Tidak ada kan? Nah, orang yang kuat itu menyayangi anaknya yang masih kecil dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Nah, maka di mana kelemahan itu? Di mana ketidakberdayaan itu? Jadi salah besar kalau sifat rahmat itu hanya ada pada sesuatu yang lemah. Nah, sebagaimana yang diyakini oleh orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Itu kata Syekh Harras rahimahullah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Ya baik. Kemudian ayat yang berikutnya surah Ghafir ayat 7 ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Nah, ini adalah perkataan malaikat. Ya, kalau kita baca secara lengkap surah Ghafir ayat 70 itu, nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nah, ini merupakan doa dari para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Jadi mereka itu bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Bertasbih memuji Tuhan mereka Allah, beriman kepada Allah, wa yastaghfirun lilladzina amanu, mereka memohonkan ampun bagi orang-orang beriman. Rabbana, lalu malaikat para pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy itu berdoa, bertawassul dengan rahmat dan ilmunya Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, ampunilah orang-orang yang mengikuti jalanmu, jalan agamamu, dan jagalah mereka dari azab neraka jahim. Nah, ini doa para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Mereka bertawassul
dengan sifat Allah, yaitu rahmah wal ilm. Nah, rahmat dan ilmu. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa malaikat yang ada di sekitar arsy, para malaikat pemikul arsy itu berdoa kebaikan untuk orang-orang beriman. Nah, doanya tadi, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatau wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Kalau kita ingin Bapak Ibu mendapat doa dari para malaikat pemikul arsy yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang ada di sekitar arsy, kalau kita kembali kepada ayat ini, maka sering-seringlah bertaubat. Ikutilah petunjuk Allah, jalan Allah. Nah, karena mereka lah yang didoakan oleh para malaikat pemikul rahmat, pemikul arsy. Jadi lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Bahkan bukan hanya ampunan yang dimohonkan oleh mereka, termasuk supaya dijauhkan, dijaga dari siksa api neraka jahanam, neraka jahim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kalimat Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu ilmu Allah sampai kepadanya. Sebagaimana juga rahmat Allah sampai kepada segala sesuatu. Karena Allah menggabungkan kata rahmat dengan ilmu. Dan rahmat yang dimaksud di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi hiya ar-rahmatul ammah allati tashmalu jami'al makhluqat. Rahmat yang dimaksud dalam surah Ghafir ayat 7 ini adalah rahmat yang sifatnya umum, yang meliputi seluruh makhluk, hattal kufar, bahkan sampai orang-orang kafir juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena emang rahmat itu umum ya. Maka segala sesuatu yang diketahui oleh Allah, fakullu ma balaghahu ilmullahi wa ilmullahi balighu likulli syai'in, dan ilmu Allah itu ya meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu yang diketahui oleh Allah faqad balaghathu rahmatuh, maka sampai juga kepada mereka itu kasih sayang Allah. Allah tahu nggak Bapak Ibu orang kafir? Tahu. Kalau Allah tahu orang kafir, maka rahmat Allah pun akan mengenai orang kafir tersebut. Wa yarhamul kafiru aydan gitu. Orang kafir pun diberi rahmat oleh Allah. Cuma bedanya, nah di sini ada keterangan penting. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lakin rahmatullahi lil kafiri, rahmat Allah untuk orang kafir itu sifatnya adalah rahmatun jasadiyatun badaniyatun dunyawiyatun. Rahmah jasadiyah badaniyah dunyawiyah. Hanya sekedar kasih sayang bersifat fisik, duniawi, qasirah, ghayatal kusur, binisbati li rahmatil mu'min. Jadi sangat terbatas jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah untuk orang mukmin. Apa bukti kasih sayang Allah kepada orang kafir? Ya, yarzukul kafira. Man yarzuk al kafira? Huwa Allah. Allahul ladzi yarzuquhu bit ta'ami wasyarabi wal libasi wal maskani waz zawaji termasuk. Wa ghairu dzalik. Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada orang kafir berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa tempat tinggal, bahkan berupa pasangan dan yang lainnya. Dikasih nggak orang-orang kafir Bapak Ibu? Kasih semua. Ini menunjukkan rahmat Allah kepada mereka. Tapi sifatnya hanya jasadiyatun badaniyatun dunyawiyah. Sementara amal mu'minun, rahmat Allah untuk orang-orang beriman, farahmatuhum rahmatun akhassu min hadhihi wa a'zam. Rahmat Allah untuk orang-orang beriman itu lebih khusus dan lebih agung. Karena kalau untuk orang mukmin sifatnya rahmatun imaniyatun diniyatun dunyawiyah.
Rahmat yang bersifat imaniyah, diniyah, duniawiyah. Keimanan, agama dan dunia itu didapatkan semua. Nah, oleh karenanya kata saya Ibnu Utsaimin, engkau mendapatkan orang beriman itu kalau tahu kita pasti lebih baik keadaannya daripada orang kafir, pasti lebih baik. Selalu begitu pasti. Tajidul mu'mina ahsana halan minal kafir hatta fi umuri ad-dunya. Bahkan dalam urusan-urusan dunia pun orang mukmin pasti lebih baik sebenarnya. Walaupun mungkin dia kelihatan kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya mewah gitu ya, usahanya luar biasa. Tetap orang mukmin itu lebih baik keadaannya. Karena apa? Karena dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan man amila sholihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, nah ada kata wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya pasti ya kehidupan yang baik. Ini jaminan dari Allah. Apakah ada jaminan yang lebih kuat dan lebih terpercaya daripada jaminan Allah? Ada atau tidak? Tidak ada. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa orang yang beramal soleh, orang mukmin dan dia beriman pasti diberikan kehidupan yang baik. Loh kalau ada orang mukmin kok dia ngerasa ngelokro hidupnya, wah ini berarti nggak ilmunya itu terbatas itu ilmunya. Harusnya kalau dia ngerti ayat ini orang mukmin itu pasti diberi kehidupan yang baik pasti. Syaratnya amal soleh kan? Udah beramal soleh, dia beriman betul-betul amal soleh pasti hidupnya baik pasti. Gitu. Orang mukmin meskipun dia kekurangan harta, dia lapar, tetap baik. Karena apa yang akan dilakukan oleh orang mukmin ketika mungkin dia uangnya tidak banyak, penghasilannya sedikit, kadang dia ngerasa lapar, orang bisa makan, dia harus menahan perut laparnya. Mau beli apa-apa orang jor-joran dia mikir 70 kali ini saya beli apa enggak. Karena uangnya pas-pasan misalnya. Kalau itu terjadi pada orang mukmin, apa yang akan dia lakukan? Sabar. Nah, orang mukmin sabar. Tapi kalau orang kafir pengen beli mobil, orang semua udah beli mobil, dia nggak punya mobil, stres nggak dia? Stres, dia kelaparan, stres, gitu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bedanya rahmat untuk orang beriman dengan untuk orang kafir. Nah terakhir, penutup. Tapi sayang kata saya Ibnu Utsaimin, banyak orang, ribuan orang, mereka ingin seperti orang kafir di dunia. Sehingga hidupnya itu yang diinginkan adalah dunia. Kalau dia dapat dunia ridho, kalau dia nggak dapat dunia nggak ridho. Nah. Bapak Ibu dan sekalian, orang kafir itu sekaya-kaya mereka, sesejahtera mereka, sebanyak-banyaknya harta mereka, tetap saja nanti akhirnya mereka akan masuk neraka. Ya atau tidak? Iya. Kok mau seperti orang kafir? Nah, harusnya orang, tapi sayang itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, demi Allah kata beliau, andai kata para raja, para putra mahkota itu tahu apa yang kita rasakan sebagai mukmin, maka mereka pasti akan memerangi kita, akan membantai kita. Karena apa? Karena kenikmatan yang kita dapatkan sebagai mukmin. Nah, ini Bapak sekalian. Karena bagi mereka ya itu terhalangi. Mereka tidak bisa bersabar, tidak bisa bersyukur. Kalau orang mukmin dia kalau pas susah, pas sulit mereka sabar, kalau pas lapang mereka bersyukur. Nah, itulah kenikmatan hidup seorang mukmin dan semuanya baik. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, oleh karenanya janganlah dunia menjadi keinginan terbesar hidup seorang mukmin. Ya, jadi akhiratlah kata Nabi, man kanatid dunya hammahu gitu ya. Barang siapa yang dunia keinginan terbesarnya, apa kata Nabi? Ja'alallahu al-faqra baina ainai wa farraqa alai syamlahu
wala ta'ti minad dunya ila ma qaddara lahu. Jadi kalau orang keinginan terbesarnya adalah dunia, dalam hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ya, Allah akan jadikan kepakiran selalu ada di hadapannya, butuh terus, nggak pernah habis kebutuhannya. Orang kalau dunia yang dia kejar, nggak akan pernah habis-habis, selalu butuh. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Susah terus, ada aja masalah. Wala ta'tihi minad dunya illa ma qad qaddara lahu, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan saja. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas sebelum diakhiri, barangkali ada ya 1, 2, 3 ya, monggo Mas Hafid, Pak Nasir, Mas Rohli. Nah, ringkas saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan kata Ar-Rahman di Bismillahirrahmanirrahim sama hanya malaikat tadi rahmatan. Di Ar-Rahman sama rahmatan itu bedanya. Rahmatan wa ilma tadi ya. Ya. Nah. Monggo Pak Nasir. Itu Pak, saya sering ditanya tentang Fatihah yang nomor 4 itu, ayat keempat itu ada tengah-tengah, apa yang di tengah itu namanya itu ikhtilafi ya tadi ya. Nah, berbeda ikhtilafi seperti itu termasuk yang masuknya apa yang mazmumah ya? Yang kedua bedanya rahmat dengan laknat kan? Kalau nggak ada nama rahmat kan banyak sekali rahmat singular, rahmat nasir dan sebagainya. Nama laknat nggak bisa dipakai kan? Nah, bedanya apa tadi? Ya, makasih Pak Nasir. Monggo Mas Rohli. Dalam Al-Fatihah itu ada Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Adakah qiraah yang lafadznya itu Ar-Rahmanur-Rahim di qiraah yang 7 atau 10? Barangkali ada, karena saya mungkin sering dengar imam membaca itu, mungkin telinga saya yang enggak pas, atau barangkali ada memang qiraah itu. Oke. Karena jenengan pernah mendengar ada imam sholat bacanya Ar-Rahmanur Rahim gitu ya. Ar-Rahmanur-Rahim. Ar-Rahmanur Rahim gitu ya. Nunnya doma semua ya, mim nunnya. Ar-Rahmanu. Ya, yang belakang dijazam. Oke. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, rahmat dan rahman. Rahman itu ismun min asma'illahi azza wajal. Nama. Rahman itu nama. Rahmat itu sifat. Bedanya itu. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah, rahmat itu sifat Allah. Nah, jadi itu bedanya. Jadi rahmat itu sifat, rahman itu nama. Dan setiap nama pasti mengandung sifat. Karena nama Allah Rahman, pasti Allah memiliki sifat rahmat. Gitu. Kemudian yang kedua Pak Nasir, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan apakah bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan. Ini mazmum atau tidak? Tidak ya. Ini tidak mazmum, ini ya perbedaan yang kita boleh toleransi dalam masalah ini ya. Tapi memang kalau kita lihat dalilnya, pendapat ulama yang mengatakan bismillah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah itu lebih kuat. Tapi ada yang nggak mau makmum kan? Nah, betul. Tapi faktanya ada orang yang tidak mau bermakmum kepada imam yang tidak membaca bismillah. Katanya nggak sah sholatmu itu, batal. Ada. Nah itu mungkin karena keterbatasan ilmu Pak Nasir. Padahal di kitab Ruwai'ul Bayan ya, di tafsir ayatil ahkam, saya Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, di situ dijelaskan. Dan ini kitab yang juga menjadi rujukan mereka yang tidak mau bermakmum kepada imam yang tidak membaca bismillah. Itu mereka tahu, ulama-ulamanya ya, ngerti mereka. Maka ketika ada salah satu santri, dia merasa, "Ustaz, saya mau keluar dari pondok ini." "Kenapa kamu?" "Karena semua ustaz di sini nggak pernah baca bismillah waktu sholat." Saya tanya, "Kamu dari mana tahu ustaz-ustaz nggak baca bismillah?" "Oh, saya nggak pernah dengar kok mereka baca bismillah." Loh, bisa saja mereka mensirkan bacaan bismillahnya. "Apa kamu pernah tanya sama ustaz-ustaz?" Nah, kan nggak pernah nanya. Terus saya bilang, andai kata kamu mau baca kitab yang dibaca oleh kiaimu, ya kitab tadi Ruwai'ul Bayan, kitab tafsir ayatil ahkam, kamu akan paham bahwa itu masalah khilafiyah, dan bahkan sebenarnya yang lebih kuat itu
Ya, tadi kalau kembali kepada hadis Muslim gitu ya. Coba andai kata bismillah itu ayat pertama, ayat keempatnya jadi apa? Maliki yaumiddin kan? Nah, itu kan jadi bukan pertengahan itu. Padahal ketika Allah mendengar ada hambanya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li abdi, hadza li wali abdi masal. Nah, itu hadis sahih akhrajahu Muslim. Nah, itu Pak Nasin. Tapi memang ada ulama yang berpendapat bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya laknat sama rahmat, yaitu diddu ar-rahmah al-la'nah. Diddu itu Pak, lawan kata ya. Lawan kata bukan perbedaan. Lawan kata rahmat itu laknat. Maka orang yang mal'un itu dijauhkan dari rahmat Allah. Mal'un itu orang yang yub'adu min rahmatillahi azza wajalla. Itu. Terus yang terakhir Ar-Rahmanu Ar-Rahim ya. Kalau dia baca ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka tidak mungkin ketika membaca Ar-Rahman nunnya didomahkan, tidak mungkin. Karena apa? Karena ya itu merupakan badal dari kata Allah Rabb Al-Alamin. Kan itu berkaitan itu. Kenapa Allah itu kasroh? Karena ada lam, huruf jar, lillahi. Kenapa Robbi juga kasroh? Karena badal daripada kata Allah, Rabbil Alamin. Kenapa Ar-Rahmani juga kasroh? Karena ngikuti kata Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kecuali kalau di awalnya dia tidak membaca lillahi. Jadi nggak ada, setahu kami tidak ada. Nah, itu kami punya kitab Qiraah Al-Arba'ata Asyarah ya. Ada qiraah 14 qiraatnya. Itu enggak ada Ar-Rahmanu Ar-Rahim ya. Ya karena dia mengikuti lillah itu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.